Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Indrawan sebagai mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pandemi COVID-19, persebaran virus corona yang tepat memang membuat para pemimpin dunia khawatir. Sejauh ini, mengacu pada data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, terdapat 16 negara yang dikonfirmasi telah terdampak virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Jadi, adapun data statistik yang disajikan Worldometer menyebutkan jumlah kasus yang terjadi di seluruh dunia mencapai 219.702 kasus, dengan rincian jumlah pasien sedang dalam kondisi terjangkit virus 124.973, jumlah korban meninggal 8.978, dan berhasil sembuh 85.751. Info dari Worldometer Info 2020. Di antara statistik di atas, Indonesia juga termasuk negara yang terdampak. Pemerintah Indonesia mendeteksi keberadaan pasien positif corona pada awal Maret 2020. Jumlah pada pasien di Indonesia corona mengalami peningkatan hari demi hari. Melihat persebaran yang tepat membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah waspada. Presiden Joko Widodo mengumumkan status corona sebagai bencana nasional serta meminta masyarakat untuk tenang, dan kemudian diikuti dengan agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dalam ketahanan bangsa Indonesia, ancaman yang ada di depan mata ialah perlambatan ekonomi global, karena sebagian besar negara Indonesia telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri. Jadi aktivitas ekspor impor jadi terhenti. Definisi negara menurun. Bencana corona juga sudah pasti membuat neraca keuangan negara kita di dunia, termasuk Indonesia juga, berada dalam kondisi tidak sehat. Karena itu, sebagian dana harus dialokasikan untuk menghadapi virus mematikan tersebut. Neraca keuangan negara yang mengacu pada RAPBN perlu penyesuaian. Pada momen seperti ini, solidaritas seluruh elemen bangsa memang sangat dinanti. Corona seumpama musnah. Yang harus kita lakukan adalah kita kalahkan secara bersama-sama. Pemerintah harus bekerja sama dengan elemen organisasi masyarakat, sipil, perusahaan, dan masyarakat luas tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk dilaksanakan secara bersama. Pemerintah perlu berperan sebagai komando yang setiap perintahnya harus diikuti semua elemen bangsa. Tanpa adanya kerjasama, sangat sulit untuk meredam persebaran virus ini. Jadi, di dalam konteks ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa memang tengah diuji mulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi fisik untuk bisa bertahan melawan virus yang rentan menyerang kelompok usia 60 tahun ke atas. Konfigurasi kekuatan nasional baik militer maupun non-militer untuk antisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan himbauan pemerintah tidak keluar rumah selama proses isolasi. Solidaritas sesama warga negara. Kita harus berada dalam bencana. Apakah citra sebagai bangsa yang harus gotong royong masih mengakar atau tidak? Atau malah sebaliknya, di tengah bencana muncul orang-orang egois yang hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi dengan memborong bahan pangan di pasaran.
Di antaranya para spekulan yang mengambil untung dari kebutuhan masyarakat yang tengah membutuhkan produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Para politikus yang mencari panggung di tengah derita rakyat biasa, dan para penyebar berita bohong atau hoax untuk menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat. Akhirnya, kehadiran pemerintah sebagai pemimpin garda terdepan untuk melawan corona sangat dinantikan bangsa ini. Dan kebijakan nasional yang tepat dan terukur sangat dibutuhkan. Keterlambatan akibat kontestasi politik di masa lalu sebaiknya dinegasikan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, kita dan bangsa-bangsa di dunia tengah berjuang untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa yang bisa diselamatkan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai bangsa Indonesia harus bergotong royong untuk memusnahkan virus tersebut. Dan kita harus saling memberi edukasi sesama lain untuk bertambahnya penularan virus COVID-19 ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Maha Sang Pencipta dan selalu kita diberi kesehatan, dan semoga Indonesia bebas dari corona. Sekian dari pidato saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.